Perkenalkan, nama saya Marcella Adelitaman, kelas C, semester 6, tugas pertemuan ke-7, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Artikel Akar Permasalahan Korupsi di NTT. Akar permasalahan korupsi di NTT. Sekiranya kita sepakat bahwa korupsi kini dan 20 tahun sebelumnya tidak menunjukkan pengurangan berarti dan tidak memberikan kemanfaatan sosial, maka itu seharusnya kita sepakat bahwa korupsi telah menjadi suatu budaya. Jika demikian, korupsi tidak tepat lagi dikatakan kejahatan yang luar biasa, melainkan sebaliknya merupakan kejahatan biasa. Alasan utama kesimpulan tersebut adalah: pertama, usaha pemerintah melalui Kejaksaan dan KPK pemberantasan korupsi tidak memberikan hasil signifikan, bahwa biaya negara untuk tujuan pemberantasan terbukti lebih besar 2 kali dari uang negara yang dikembalikan kedua institusi tersebut. Hasil penelitian Dr. Ilmu Hukum Muhammad Yusuf menunjukkan bahwa nilai kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang berhasil diselamatkan selama kurun waktu 5 tahun atau selama periode 2007-2012 adalah sebesar 19,50% dari total kerugian sebesar 20,82%. Alasan kedua, semakin bertambah jumlah koruptor. Ada lebih dari 50 anggota lembaga legislatif pusat dan daerah, serta 35 pejabat setingkat gubernur, wali kota, dan bupati yang terjaring. Selain itu juga semakin antusias reaksi masyarakat melihat hasil tangkapan KPK dan semakin biasa bagi kita yang melihat korupsi dalam pandangan masyarakat. Alasan ketiga, usul perubahan strategi pencegahan sebagai alternatif pelengkap strategi penindakan membuktikan bahwa telah terjadi kegagalan visi dan misi yang dikandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor dengan tujuan utama pengembalian dan menyelamatkan keuangan negara. Alasan keempat, kewenangan luar biasa khusus yang diberikan kepada KPK justru terbukti dalam beberapa kasus Tipikor telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dengan dinyatakan tidak sah penyidikannya sehingga harus proses penyidikan diulang atau setidaknya menunda proses penindakan. Hal ini berarti telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan. Alasan kelima, ekses negatif dari keluarbiasaan Tipikor yang melekat pada visi dan misi Undang-Undang Tipikor telah memicu kewenangan melekat pada undang-undang sehingga dijadikan alat atau kekuasaan politik untuk menjatuhkan lawan-lawan politik, serta dijadikan pemicu untuk mempermainkan tujuan pemberantasan korupsi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam masyarakat dan mengambil keuntungan secara tidak jujur dan adil. Kelima, alasan tersebut membuktikan bahwa visi dan misi serta tujuan murni dari pembentukan perundang-undangan anti korupsi dan dibalik keluarbiasaan karakter yang terlanjur dilekatkan pada undang-undang telah dinodai oleh dicemarkan oleh oknum tertentu, penyidik berkolaborasi dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan baik material maupun imaterial. Hasil nyata dari implementasi perundang-undangan anti korupsi sejak 1999 adalah meningkatkan jumlah narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan dan menambah biaya negara untuk lembaga pemasyarakatan atau lapas. Sementara di Indonesia pada tahun 2016, Indonesia dikategorikan sebagai penanganan kasus korupsi terbanyak sepanjang tahun 2015. Yang menempatkan Provinsi NTT pada urutan keempat setelah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Identitas negatif Provinsi NTT sebagai provinsi terkorup naik 15 poin dari data Fitra di tahun 2012 yang menempatkan posisi Provinsi NTT urutan ke-19 sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Anti Korupsi Undana tahun 2018, pelaku korupsi di NTT pada umumnya adalah pegawai negeri sipil 52,8%, swasta 35,42%, pejabat BUMD 10,42%, dan anggota DPRD 2,08%. Yang lebih mengejutkan adalah survei
Transparansi Internasional Indonesia pada 50 kota di Indonesia menyimpulkan bahwa Kota Kupang merupakan kota paling korup di Indonesia, sehingga Kota Kupang disinyalir menjadi target operasi KPK sebagai wilayah otonom yang perlu diwaspadai pada tingkat korupsinya. Banyak kasus korupsi di Kota Kupang yang masih tersembunyi namun dirasakan oleh masyarakat. Karena itu tidaklah heran jika masyarakat yang masih memiliki empati dan moral terhadap gerakan anti korupsi bertanya-tanya dan menyoalkan akar masalah korupsi di negeri ini. Apakah karena ulah teladan buruk elit politik, kepala keluarga, atau karakter konsumerisme dan gaya hidup urban yang menyokong suburnya taman bunga korupsi bagai jamur di musim hujan? Perlu pencegahan proaktif dari hulu sampai ke hilir agar terjadi keseimbangan upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif dan tidak ada lagi tampak selama ini penonton dan pemain dalam kancah perang melawan korupsi. Seluruh komponen bangsa harus jadi pemain aktif karena perang melawan korupsi bukan semata tontonan gratis, tetapi sebaliknya, dibiayai dana APBD yang sangat tinggi jika tidak dari rakyat membayar pajak dari hutang yang kian menumpuk. Saatnya agar tidak selalu fokus pada undang-undang semata-mata karena kenyataan yang tampak adalah bahwa lahirnya banyak undang-undang justru lebih banyak dilanggar daripada ditaati sepenuhnya. Bahkan penyelenggaraan itu telah mengerus publik pada pemerintah khususnya aparatur penegak hukum termasuk hakim. Di balik tontonan gratis eksplos KPK, setiap hasil operasi tangkapan tangan, tersembunyi sinisme masyarakat dan lembaga penegak hukum pada khususnya termasuk KPK. Jika ada tanda jempol bagi KPK selama ini, jangan selalu diartikan sukses menyelamatkan uang negara, tetapi sebaliknya harus diartikan bahwa Anda sedang berjuang sendirian tanpa bantuan siapa-siapa, kecuali memuja dan memujinya, namun enggan memberikan kesaksian yang jujur. Dalam pengamatan penulis, masalah dan akar masalah korupsi ternyata ada pada diri kita masing-masing. Mau diikuti arus kencang untuk memperkaya diri sendiri secara sah atau tidak sah, legal atau ilegal, mau jujur atau tidak, masih memiliki integritas. Keadaan masalah korupsi bukan kesalahan komponen politik semata, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat lebih banyak mempersalahkan, tetapi juga lupa pada kekeliruan pendidikan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sejak rekrutmen dalam pekerjaan sampai pada purna tugas, baik di birokrasi maupun di swasta. Masyarakat internasional sampai saat ini telah melahirkan banyak konvensi terkait anti korupsi. Namun di daerah kita masing-masing tengah berjuang habis-habisan memberantas yang tidak kunjung selesai. Ada sedikit perbedaan sekalipun di negara maju pada umumnya tingkat konsumerisme tinggi akan tetapi batas antara halal dan haram masih dipegang teguh dengan integritas serta kejujuran lebih baik dari kebanyakan elit dan sebagian masyarakat tertentu. Ada orang-orang ingin lurus berjalan dengan semangat anti korupsi, tapi tergerus habis oleh lingkup yang korup sehingga terlempar dari pergaulan. Ada LSM yang berjuang untuk membantu pemerintah memberantas korupsi, namun ada yang berprinsip sambil menyelam minum air, sehingga wabah korup dari hulu ke hilir lengkap adanya, tidak pandang bulu. Akar masalah korupsi Indonesia, khususnya di NTT, sering dipertentangkan antara kepastian dan keadilan, tetapi tidak tersentuh masalah kemanfaatan dari penegakan hukum terhadap korupsi sehingga kita hidup dalam kalimat seakan-akan dan seandainya. Di tengah fata morgana kesejahteraan masyarakat tanpa korupsi, senyatanya kita hanya tengah tidur lelap dalam mimpi seakan berada di taman indah surgawi. Semakin dibesarkan upaya pemberantasan korupsi, tidak terasa semakin besar pula uang negara untuk membiayainya dan semakin mengecil pengembalian uang negara yang dijadikan unggulan dalam undang-undang anti korupsi. Bahkan menyakitkan perasaan mereka yang memprihatinkan terhadap keadaan ini. Sekian pemaparan materinya, terima kasih.